Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, kita akan melanjutkan perjalanan kita. Perjalanan kita kali ini masih melihat dari dekat Banjaran Giripurwo, Girimulyo. Kita masuk mulai desa Wadas. Inilah jalan turun dari desa Wadas. Di depan itu, di bukit yang sebelah kiri, itu sudah dusun Banjaran. Ya, hati-hati ya, ini jalannya menurun, terjal, cukup lumayan turunnya, jauh. Yang jelas harus hati-hati, karena dari seberang kemungkinan juga ada kendaraan yang berjalan naik. Jadi ini turunan, begitu turun, ya, gitu. Nah, di sebelah kanan ini tanah sawah-sawah terasering ya, sebelah kiri sungai ini ada jembatan. Kita naik terjal, naik ya, terus hati-hati, kita belok kiri, tikungan yang cukup tajam dan perlu keterampilan. Nikung naik dan tikungannya cukup tajam. Awas, hati-hati, awas, pelan aja sayang, pelan. Ya, ternyata butuh tarikan nafas yang panjang ini ya. Tapi melihat pemandangan di depan kita itu cukup indah, lumayan. Jalan dengan jalan cor ini ya, cornya dua kanan kiri. Jadi memang iya harus hati-hati. Ya Allah, pelan. Sabar aja sayang, sabar. Nggak usah terburu-buru. Kita tidak dikejar waktu. Ya, harus tarik nafas ini. Naik tanjakan yang cukup lumayan. Pelan, awas, lior. Alhamdulillah, kita sudah sampai di atas. Walaupun belum sampai di atas yang paling atas, kita berjalan pelan masih. Ini di rumah Mbak Ina, kemudian Pak Yanto, ini rumahnya Pak Yanto, ini Pak RT atau Pak RW gitu. Lanjut. Nah, kita lihat ini di kanan ini tebing, di sebelah kiri ini masih ada rumah-rumah, tapi di sini kita sudah mulai yang lebih harus berhati-hati, karena di kanan tebing, di sebelah kiri ini jurang ya, ini jurang. Nah, pelan, ini masih ada rumah yang di atas. Beginilah di sini memang harus lebih banyak tarik nafas, harus bersabar, nggak boleh tergesa-gesa, karena kalau meleset sedikit ya meleset semuanya. Masih ada rumah baru, ini rumah siapa ya, saya lupa ini. Tapi kita masih lanjut terus. Masih terasa suasana kering ini, lihat ini. Sebelah kiri ini sudah jurang-jurang yang dalam, ini sebelah kiri. Cukup harus hati-hati, benar, hati-hati ini kalau turun. Rumah-rumah ada di bagian bawah itu ya. Jalan turun yang cukup terjal. Ini ada rumpun bambu ini harus hati-hati, kita cukup hati-hati. Untung ini suasana kering, tidak hujan. Jadi kalau ini hujan, nah itu lihat itu di bawah, rumah-rumah ada di bawah. Kita lihat gentengnya itu jauh gitu. Pelan aja ya yang ya, hati-hati. Ya, itu rumah-rumah. Oh, itu rumahnya siapa ya? Kalau yang sebelah kiri tadi rumah ibunya Mbah Mur itu. Ya, seperti inilah perjalanan kita yang cukup harus menahan nafas, karena harus berhati-hati. Ternyata yang sebelah kiri tidak ada pembatasnya untuk sampai di tebing-tebing, nggak ada pohon sama sekali, maka ambil jalur kanan. Ternyata cintaku ini juga agak-agak ngeri-ngeri juga ini, jadi ngambil jalannya yang di sebelah kanan. Nggak usah tergesa-gesa. Nah, ini sebelah kiri juga
tebing yang curam ini ya, jurang yang curam ini cukup curam. Suasana kering. Terus ya, alhamdulillah kita sudah sampai di sini. Kita tidak ketemu jurang lagi di sebelah kiri, tapi kita hati-hati karena ini masih jalanan yang masih kecil. Waktunya sudah siang, kita mau berhenti dulu untuk sholat duhur dulu. Nanti setelah sholat duhur kita akan lanjutkan perjalanan. Ini tempat Mas Jumarno ini ya, Mbah Mur. Ini masjidnya di sini. Ya, kita kembali lanjut langsung. Ini Mbah Parikem, rumahnya Mbah Parikem. Kita terus naik ya, pelan-pelan. Ini kita ambil yang jalan terus naik terus. Ini sama dengan tadi, jalanannya cukup ngeri-ngeri sedap di sini. Karena tetap harus berhati-hati, walaupun jurang di sini tidak terlalu curam ya, tapi tidak ada salahnya kita tetap berhati-hati. Nah, situasi kering di sini, warnanya lebih banyak coklat daripada hijau. Nah, aduh, sampai kena petai. Nggak lihat kalau di depan ada pohon pete ya. Seperti inilah suasananya, lebih banyak ke warna coklat daripada warna hijau karena musimnya musim kering. Kalau musim hujan takut masuk sini sebetulnya naik motor karena licin. Oh, ini ada bangunan baru ini yang kita lihat dari bawah tadi. Ternyata ada rumah makan yang baru dibangun di sini. Rumah makan tapi baru berjalan sebulan kemudian berhenti karena akses masuknya yang cukup mengejutkan dan tidak semua orang ya berani untuk naik ke sini. Kita lanjut perjalanan. Awas, hati-hati. Ini tebing tapi tebingnya pendek ya. Iya, terus kering. Oh, itu di seberang ada embung Klarci ya. Oh, kita mampir dulu istirahat dulu ini di tempat Mbak Asih dan Mas Giono. Kita berhenti sejenak di sini. Assalamualaikum, Mbak, Mas. Kami yang datang ini loh sekitar rumah. Nah, di sini ternyata baru saja datang ada orang yang setor pekerjaan ini. Jadi di Mbak Asih dan Mas Giono ini mengepul pekerjaan ya. Ada pekerjaan membuat tas, membuat keranjang dari bahan-bahan alam. Ada yang dari kedebok pisang, ada yang dari tali. Ini ternyata baru datang mengirimkan bahan mentahnya. Kemudian nanti di sini ini akan dibagi-bagikan kepada pengrajin-pengrajin. Jadi istilahnya di tempat Mas Giono dan Mbak Asih ini selain beliau mengerjakan untuk membuat kerajinannya, tapi juga beliau menjadi pengepul dari juragan ya. Jadi barang dari juragan, barang mentahnya datang, kemudian dibagi-bagi. Nanti kalau yang pengrajin sudah selesai, store lagi ke sini untuk diambil. Terima kasih sudah diberi waktu untuk singgah sebentar. Ini sang cinta sudah keburu pengen jalan ini. Yuk, keburu panas. Kita tinggalkan dulu rumah Mbak Asih. Kita akan melihat bagian berikutnya dari Dusun Banjaran. Baik, dadah Adit. Oh, Desta ya, kok Adit lupa Bude. Ya, kita lanjut. Ini mestinya kita bisa naik di perempatan ini. Kalau naik lumayan terjal, kita ambil yang jalan yang sebelah kanan, yang agak di bawah. Jalanannya masih sama. Jalan cor 2 di kanan dan kiri. Nah, di sini ini tebing-tebing ya. Jadi rumah berdampingan dengan tebing-tebing, tapi di sini rumahnya sudah lumayan bagus ini. Ya. Nah, ini juga harus lebih berhati-hati karena di sini di
sebelah kiri tebing, sebelah kanan seperti tadi ini adalah jurang ya. Jadi kalau kita tidak hati-hati, tidak konsentrasi ya bisa selamat jalan masuk ke jurang. Seperti inilah kondisinya, kondisi dari Dusun Banjaran di satu bagian. Kemarin kita sudah lihat di part 1 bagaimana naiknya. Sekarang kita lihat lagi satu lagi. Besok lain waktu kita akan coba lagi untuk melihat jalan yang belum kita lewati ya, biar kita lebih tahu seperti apa suasananya. Di daerah ini dulu sering digunakan untuk latihan trail, motor trail. Jadi naik turun bukit, naik turun tebing gitu. Tapi akhir-akhir ini sepertinya tidak ada. Ini tebing, kiri, kanan, jurang, walaupun jurangnya tidak terlalu dalam. Alhamdulillah di sini rumah-rumah sudah lebih rapat, lebih banyak rumah-rumah di sini. Dan satu info, air di sini sudah masuk ya, air jerihnya yang kita ambil dari bawah dari sungai itu dinaikkan, kemudian dibagi-bagikan ke masyarakat. Jadi naik ke penampungan dulu, baru dibagikan ke masing-masing warga. Jadi sepertinya mereka dapat punya PAM gitu. Alhamdulillah dengan naiknya air sekarang juga sudah lebih banyak rumah-rumah yang memiliki MCK ya. Sayang ini ya Allah, karena saking panasnya tanaman-tanaman pisang ini juga merana. Tanaman yang lain juga banyak yang meranggas, bahkan ada beberapa yang mati. Di sini jalanannya sudah lebih keras ya, jadi pengerasannya tidak hanya di kanan kiri. Awas, ini sudah masuk jalan utama ya, utama menuju ke Wadas tadi. Awas, ini tikungannya tajam sekali dan jalanannya menurun. Hati-hati yang hati-hati. Sebelah kiri di jurang ini, sebelah kiri pelan-pelan aja, udah nggak usah kenceng-kenceng. Orang ono sing dijak balap, pelan-pelan. Tikungannya juga tajam karena dari bawah ini cukup naiknya, tanjakannya cukup tajam ya. Tapi alhamdulillah di sini masih banyak tanaman-tanaman atau ada pembatas ya, pembatas antara jurang dengan jalan. Kalau yang tadi mah nggak ada pembatasnya, ini ya bikin ya saya bilang ngeri-ngeri sedap. Inilah sekilas tentang Dusun Banjaran part 2. Kita sudah mau turun lagi nih. Turun, ini jalan menurun. Jalan ke kanan ini adalah jalan ketika kita naik tadi ya. Kita naik. Nah, kalau kita lihat ini pemandangannya ya Allah, lumayan. Teras seringnya itu loh. Kenapa kita jauh-jauh ke Bali hanya lihat teras sering, padahal di sini ada. Alhamdulillah, kita sudah sampai di sini. Kita akan naik lagi nanti sampai ke Dusun Wadas. Tadi kita mengawalinya dari Dusun Wadas ya, maka kita akan akhiri juga di Dusun Wadas. Ini seperti ini, tapi naiknya terjal loh ini. Kadang-kadang motor sampai nggak kuat loh ini. Maka motor-motor di sini harus jos, harus dengan servis yang baik. Ini bekas tanaman tebu. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah sampai di atas, sampai di batas di Dusun Wadas. Alhamdulillah, kita jumpa lagi esok lagi dengan perjalanan berikutnya. Salam, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.